Bila kita kerjakan tidak putus di dalam hidup kita, kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Udah 100, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Amanun minal faqri, penyelamat daripada kekurangan duit. Jadi sebetulnya Islam itu mendorong supaya Muslim itu tidak kebingungan masalah keuangan. Cuman Muslim kurang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa raq'atal fajri, kemudian yang paling utamanya salat sunnah sesudah salat witir, yaitu salat 2 rakaat fajar. Betul ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak amat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang solat sunnah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, solat sunnah yang paling afdol sekali dalam agama adalah solat sunnah yang disyariatkan berjamaah, yaitu ada 5: salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan salat istisqa. Kemudian daripada itu, salat sunnah yang paling utama daripada salat yang tidak disunnahkan berjamaah adalah salat witir. Karena memang witir ada kalanya di Ramadan sunat kita dikerjakan secara berjamaah. Tapi witir itu adalah salat sunnah yang paling afdol sekali. Sesudah witir adalah salat rawatib, yakni qabliyah, ba'diyah, yang mana rawatib itu terbagi 2. Ada salat rawatib muakkad dan ada salat rawatib ghairu muakkad. Artinya salat rawatib muakkad adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan salat itu meski beliau bepergian jauh, capeknya kayak apa, meski
beliau sakit parahnya kayak apa, itu tidak pernah ditinggalkan. Namanya disebut sholat sunnah muakkad. Kedua, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang ada kalanya Nabi tinggalkan. Kadang-kadang Nabi tidak kerjakan. Itu namanya ghairu muakkad. Ini pembagian dalam teori ilmu fiqih. Namun bagi ulama-ulama sufi, mereka tidak mengenal salat ghairu muakkad. Yang mereka kenal semua salat sunnah itu adalah muakkad. Sebab apa? Dalam teori kaum sufi, Nabi bila meninggalkan salat sunnah itu disebabkan ada perkara yang jauh lebih penting untuk umat, bukan karena malas. Sehingga dalam pandangan kaum sufi tidak ada salat sunnah rawatib ghairu muakkad, semuanya muakkad. Ulama fikih membagi-bagi sehingga salat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Ini kategorinya muakkad. Di luar ini masih ada 12 lagi, yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Totalnya 12. Jumlahnya 12 tambah 10 sama dengan 22 rakaat. Malam hari ini kita akan mengkaji satu persatu daripada salat rawatib. Dari rawatib ini berkelas, tidak sama ganjarannya. Maka yang paling tinggi salat sunat berikutnya sesudah salat witir adalah rawatib. Rawatib yang paling tinggi adalah summa raka'atal fajri. Ini materi kita, yaitu yang paling tingginya 2 rakaat sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Ini salat sunat paling tingginya salat sunat rawatib, yaitu biar gampang qobliyah subuh. Sunnah fajar itu artinya sunnah subuh. Bukan sunnah fajar itu sebelum subuh. Kalau sebelum subuh namanya malam, masih tahajud, masih qiyamul lail. Dengan adzan subuh itu namanya bahasa Arabnya fajar. Jadi subuh itu terbit fajar. Bila telah terbit fajar, itu udah boleh ngerjain sholat sunnah fajar.
Jadi salat sunnah fajar, salat sunnah subuh, salat qabliyah subuh, itu bahasa lainnya uang, duit, fulus. Beda nama, isinya sama. Tidak sedikit ulama yang mengata salat sunnah fajar ini atau qabliyah subuh ini menghukumi wajib. Seperti tabi'in besar Imam Hasan Basri yang ngaji kepada guru kurang lebih 70 guru yang pangkatnya sahabat Nabi. Kata Imam Hasan Basri, salat sunnah fajar itu hukumnya wajib. Begitu juga dalam pandangan sebagian ulama-ulama madhab Hanafi. Namun di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, salat sunnah fajar ini hukumnya sunat. Sebab dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat dari pedusunan, awa ghayra dzalik ya Rasulullah, adakah selain 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, faqala la illa an tatatawwa'a, enggak ada kecuali Anda mengerjakan salat sunnah. Sehingga salat sunnah fajar ini kategorinya adalah salat sunnah, tapi sunnahnya muakkad. Dari mana dalilnya ketinggian daripada salat sunnah fajar? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Artinya, andai kita itu punya hartanya dunia ini, sejagat ini punya kita, dengan segala yang ada di dunia ini, kita sedekahin nama orang miskin, ganjarannya kayak apa gedenya? Itu masih kecil dibanding sholat qabliyah subuh. Maka harta yang paling besar bagi muslim, kalau muslim itu paham, kaya raya. Berapa harta dia? Ya dunia dan isi-isinya, bila dia mengerjakan sholat qabliyah subuh. Jadi salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Artinya andai punya kita disedekain sama orang miskin, masih gedean ganjaran salat qabliyah subuh. Maka bagi kita orang yang miskin yang mau sedekah aja enggak punya, jangan tinggal. Orang yang kaya aja enggak tinggal, begitu apatah lagi kita yang miskin. Begitu kita melarat, iya kita kerjain. Bahkan di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafizu ala raq'atayil fajri illa awwab. Kata Nabi,
tidak bakalan menjaga sholat sunnah subuh ini kecuali yang mampu menjaganya orang yang pangkatnya awwab, orang yang serius mau balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengerti tentang hakikat kebutuhan dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilalah 2 rakaat fajar itu ganjarannya segede itu, bagaimana kalau sholat subuh? Jangan ditanya, itu enggak ada hitungannya. Orang sholat yang sunnah aja kayak gitu gedenya, apatah lagi sholat wajib. Sholat wajib itu begitu. Lalu saudara, kalaulah kita mau mengerjakan sholat sunnah fajar ini, suratnya apa-apa yang harus kita baca di dalam kita mengerjakan sholat sunnah fajar. Suratnya, kalau kita bisa hafal atau berupaya menghafal, yang sering dibaca Nabi adalah rakaat pertamanya surat Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat keduanya adalah surat Ali Imran ayat 64. Itu yang Nabi sering baca, yaitu habis sholat dhalin aminnya kita baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Baru rukuk. Begitu. Rakaat kedua habis sholat dhalin aminnya kita baca surat Ali Imran ayat 64. Habis sholat dhalin amin kita baca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Itu yang sering dibaca oleh Nabi dalam salat sunnah fajar. Yang menjadi pertanyaan, udah hafal belum? Belum. Kalau belum, yang kedua surat yang dibaca qabliyah subuh itu adalah surat langganan. Apaan? Kuliah kulhu. Apal enggak kuliah kulhu? Ya udah itu aja. Kalau apalnya itu mah bacanya rakaat 1 kuliah, rakaat kedua kulhu. Iya baik. Pokoknya yang penting yang hafal aja. Begitu. Iya surat Qul begitu, surat Qul itu begitu tuh. Jadi baca itu.
Kalau itu nggak hafal juga, mati aja. Enggak lah, masih ada surat yang Nabi baca agar supaya faedah besarnya tidak kena penyakit, biar badannya stabil, darahnya stabil, gulanya stabil, detak jantungnya bagus. Rakaat satunya baca surat Alam Nashrah, rakaat duanya surat Alam Taro. Dua alam, iya. Karena ada hadis man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca qobliyah subuhnya Alam Nasrah, rakaat satunya keduanya Alam Tara, maka dia tidak terkena penyakit ambeien, khususnya gula darah. Biar jangan ke dapur mulu ngecek darah mulu aja, ngecek gula. Baca itu, begitu, baca itu. Imam Ghazali menyuruh betul, kata Imam Ghazali, wa hadza mujarrabun sahih, ini sudah uji coba dan tidak pernah meleset. Siapa yang baca Alam Nasrah rakaat 1, Alam Tara rakaat 2, dia baca, maka hari itu Allah jaga dia dari berbagai macam penyakit. Jadi penyakit ini surat penangkal penyakit. Begitu. Kalaulah hafal, yang paling bagus di dalam salat qobliyah subuh atau sunnah fajar ini adalah mengamalkan semua ajaran Nabi. Itu yang paling tinggi. Ini kalau ngerjain ini namanya paling top markotopnya, enggak ada lagi. Yaitu rakaat 1 dia habis sholat dolinnya membaca surat Al-Baqarah ayat 136, lalu lanjut Alam Nashrah, lalu lanjut kuliah, baru ruku. Rakaat 2-nya dia baca surat Ali Imran ayat 64, lalu baca Alam Tara, lalu kulhu. Udah, ini namanya paket komplit. Udah enggak ada lagi daya tawar. Udah paling topnya. Semua ajaran Nabi dia amalkan. Yang kayak begitu tuh, udah dia paling topnya di dalam mengamalkan surat-surat yang diajarkan oleh agama. Tapi kalau enggak kuat, ya udah kul aja, mentok gitu. Tapi kalau kuat, itu yang paling topnya. Paling top nomor 2, rakaat 1 baca Alam Nasrah ama kuliah, rakaat 2-nya Alam Tara ama kulhu. Udah top tuh nomor 2. Paling buncretnya kul. Rakaat 1 kuliah, rakaat 2 kulhu. Begitu. Ini namanya menggabung semua ajaran, itu lebih bagus. Lalu saudara, sesudah sholat sunnah fajar ini, kita
disunatkan ittija. Disunatkan kalau subuh tuh habis mengerjakan sholat sunnah fajar, kita sunat tiduran. Tiduran itu sunnah dalam sholat sunnah fajar nih. Habis sholat sunnah fajar kita sunat ittija, tiduran kayak kita di alam kubur, kayak kita dikubur. Anggap kita posisinya lagi di lubang landak. Tiduran. Nabi habis sholat sunnah fajar itu selalu ittija, selalu tiduran sambil membaca. Waktu tidurannya itu membaca 3 kali Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar. 3 kali sambil tiduran. Begitu sunat tiduran. Jadi saudara tiduran. Jadi kayak begini. Akibatnya saudara baca doa. Nah, tapi jangan merem. Bik, jangan. Kan 3 kali doang. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali dia baca. Duhai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Azrail, Tuhannya junjungan kami Nabi Muhammad, selamatkan kami dari neraka. Begitu. Jadi kalau mati hari itu nggak bakalan masuk neraka. Begitu. Tiduran. Udah pernah belum? Oh, belum lagi. Begitu. Mumpung diberi panjang umur, dikerjain ajaran agama tuh dikit kerjain. Jangan nggak kerjain. Namanya sunat ittija. Tidur miring. Begitu tuh, tidur miring. Jangan nggak.
Jangan enggak. Apanya? Orang nabinya tiduran di masjid, nabinya nggak ada di rumah. Begitu, tiduran nabinya. Ntar dikasih tanya jawab ya, biar kitanya tuntas neranginnya. Nanti saudara boleh tanya. Begitu, saya ngajar nggak mau banyak-banyak, sedikit tapi biar benar ibadah ini, begitu, supaya jangan asal-asalan, bukan ajaran baru. Orang Nabi yang ngajarin, cuman gara-garanya kita baru apa? Ada juga yang bilang ini payah guru baru ngajarin, nyalain guru aja lagi. Padahal disuruh ngajinya dari dulu. Ngapa kita jadi muslim nggak ngaji dari dulu? Sebelum kita lahir sudah ada ajarannya. Ngapa kita nggak ngaji? Tapi nggak apa-apa. Ya faedahnya Allah kasih panjang umur, mungkin Allah tahu amalannya masih kurang banyak agar disempurnakan dengan ibadah yang lain, begitu, ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, juga Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala jambaihi." Kata Nabi, bila mana solat seorang kamu 2 rakaat fajar, solat sunnah qobliyah subuh, maka hendaklah tidur miring ala jambihil aiman, atas lambungnya yang kanan, kayak dikubur. Nanti dikubur begitu tuh, kita tiduran dikubur, tidur sendiri, bini nggak ada, anak nggak ada, yang kita capek-capek pala jadi kaki jadi pala, nyari duit gojek apa aja dikerjain. Kita mati tetap aja bini kita nggak mau nemenin, mau nggak? Kagak, dia bilang nangis sebentar, neng ikhlas, abang duluan. Begitu kata bininya, itu begitu. Kalau mati begitu, mana kita capek, pala jadi kaki jadi pala, tidur di kuburan kayak begitu tuh. Begitu, iya. Udah kita mati, mana bini kita kawin sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Mobil Alphard kita dia yang naikin, enak kita yang sengsara. Kita kudu ibadah. Ya Allah, jangan ampe kita kagak ibadah, rugi kalau kita nggak ibadah. Habis tiduran kita duduk, kita baca tasbih malaikat. Satu hari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah dalam keadaan rambutnya acak-acakan, bajunya dekil, kumel kucel, nampak kelihatan sufi, sulit finansial.
Nampak dari raut wajahnya sengsara. Apaan sufi? Sunit finansial, iya. Iya. Ini kata iya. Jadi akhirnya kata Nabi, kenapa dengan dirimu sahabatku? Nabi, ka'annad dunya qad adbaratni. Nabi kayaknya duit amane musuhan. Begitu susah banget, liar. Dagang mau dari dulu ya Allah, tapi nggak ada wujudnya. Nggak jelas. Begitu duit nih, begitu ya Allah. Puyeng Nabi. Darah rendah bukan dana rendah. Gitu payah Nabi. Kata Nabi, baca dong tasbih malaikat. Yang mana? Ente habis sholat qobliyah subuh, sunnah fajar baca 100 kali, jangan tinggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca itu 100, kata Nabi, 100. Jangan tinggal. Maka kemudian sama sahabat ini diamalin. Amalin. Setelah 2 bulan ngamalin, enggak putus. Dia datang kepada Rasul dengan tampilan yang gagah, keren. Keren. Kata Nabi, lain. Emang duit itu bikin sehat. Begitu. Iya, begitu. Duit. Jadi tampangnya aja gagah. Tampangnya. Gitu. Hah? Iya, begitu. Sampai di grup ya upload kulit duren lagi. Begitu. Itu tandanya duit banyak. Begitu. Pas jarang-jarang berarti duitnya iya ora ada. Begitu. Gitu. Itu begitu. Namanya tasbihul malaika. Kita mau pengen panen, nanamnya ogah, itu masalah kita. Agama ini amat sangat luar biasa memberikan kepada kita supaya kita punya hidup tenang. Begitu tenang, kita mau orang kaya mengiri tapi wiridannya kagak ngiri. Jangan-jangan nuyul nih orang. Begitu. Kagak bener ini. Kagak bener. Dikirnya yang ngiri tuh, dikirnya diamalin. Sebab itu diajarkan oleh agama. Jangan sampai kita enggak kerjakan. Kerjakan dama kita insya Allah. Habis itu apa yang dibaca agar supaya imannya mantap, baca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca itu berapa? 40 kali supaya diberi ketetapan iman dan Islam. Jangan sampai lepas daripada kita punya jiwa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sampailah ada ulama yang bacaannya rada panjang. Mereka baca ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya
aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya. Aslih lanal a'mal fid dini wad dunya, 40-nya begitu. Ini aurat biar iman kita benar, biar hidup kita lempeng, enggak kemudian kita goyang-goyang, bingung hidup. Ini hal yang paling penting untuk kemudian kita kerjakan. Bila kita kerjakan itu tidak putus di dalam hidup kita, kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah udah 100, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Habis itu baru dah qomat salat subuh. Kayak begitu. Ini namanya aurad yang diajarkan oleh agama sesudah salat sunnah fajar. Ada juga ulama yang mengajarkan untuk membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 antara salat sunnah fajar dan salat subuh. Namun kalau nggak bisa di sini, kata ulama, habis dohor aja, qabliyah dohor, sebelum dohor atau sudah dohor, baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Itu juga amanun minal faqri, penyelamat daripada kekurangan duit. Jadi sebetulnya Islam itu mendorong supaya Muslim itu tidak kebingungan masalah keuangan. Cuman Muslim kurang mau untuk membacanya. Jadi bukan salah agama. Wong agama mas sudah ngajarin kepada kita, cuman kitanya banyak meninggalkan dari apa yang diajarkan oleh agama. Banyak aurat yang Nabi ajarkan sesudah sholat sunnah fajar. Singkatnya, sholat sunnah yang paling tinggi sesudah sholat witir adalah sholat sunnah fajar. Segini aja, gak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau silakan.